Oke, kita lanjutkan lagi sedikit lagi materinya. Tadi terputus karena laptopnya mati. Kita lanjutkan lagi ya. Hmm, sedikit lagi. Tadi saya sampai di sini ya. Oke, tadi untuk rumput laut dengan tumbuhan-tumbuhan yang lainnya itu. Jadi selain hewan-hewan di bawah laut juga dia terdapat tumbuhan ya. Ada yang berupa alga, ada yang berupa lamun, itu bisa dimanfaatkan langsung di dalam lautan gitu ya. Oke, kemudian untuk biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas. Pokoknya semua yang bermanfaat secara ekonomi, secara lingkungan, terutama untuk ekonomi sih kalau untuk yang dimasuk dengan jenis ikan yang bisa dimanfaatkan itu. Padahal dia ada dari Pisces, krustase, moluska. Cuman kalau untuk sistem perikanan ini termasuk dalam jenis ikan atau perikanan yang dimaksud di perikanan tersebut gitu ya. Nah, ini yang terutama khususnya memiliki manfaat ekonomis yang tinggi untuk manusia. Nah, untuk penangkapan perikanan itu bisa diartikan sebagai kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan. Jadi, apa namanya, ikan yang ditangkap langsung di perairan dan tidak dalam keadaan budidaya. Jadi kalau ditangkap dalam keadaan budidaya itu sudah bukan termasuk dalam penangkapan perikanan, dia masuk ke dalam kelompok budidaya kayak gitu ya. Nah, dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya. Itu termasuk dalam penangkapan perikanan atau perikanan tangkap kayak gitu ya. Oke. Kemudian untuk aspek penangkapannya, yang pertama ada unit penangkapan. Unit penangkapannya ini apa saja atau siapa saja yang berperan di sini, ada kapal penangkapannya, kemudian ada alat tangkapnya, ada jenis-jenisnya banyak sekali alat tangkap itu, ada yang dari mulai tradisional sampai yang paling modern, ada yang tidak merusak lingkungan sampai yang merusak lingkungan. Kemudian nelayan, ada nelayan skala kecil, ada yang sudah besar, itu apa namanya termasuk dalam unit penangkapannya. Kemudian untuk kelompok ikan tangkapan, dia ada sumber daya ikan demersal, ikan pelagis kecil, dan ikan pelagis besar. Ini maksudnya pelagis besar, pelagis kecil itu dari ukurannya. Kayak misalnya tuna, dia kan besar ukurannya, disebut pelagis besar. Kemudian ikan teri kecil, pelagis kecil gitu ya. Kemudian sumber daya udang dan biota lainnya. Itu kelompok ikan tangkapan. Kemudian sekarang kita masuk yang ke budidaya. Jadi di mana tadi perbedaannya, untuk yang budidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan atau membiarkan ikan, serta memanen hasilnya. Jadi kalau penangkapan dia langsung ditangkap di alam, tapi kalau misalnya budidaya ikan itu adalah kegiatan untuk dipelihara dulu. Dipelihara dulu indukannya, kemudian dibesarkannya, kemudian membiarkan ikan tersebut indukan, kemudian menghasilkan anakan. Kemudian dibiarkan lagi terus-menerus seperti itu. Jadi bisa continue tanpa harus melakukan penangkapan lagi dan lagi, tapi cuma satu kali lah ibaratnya. Kemudian dipindahkan ke ekosistem buatan seperti itu, kemudian dibiarkan di situ gitu ya. Serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, diberikan pakan, diberikan nutrisi, dan lain sebagainya itu di budidaya. Mungkin teman-teman ada yang tertarik nanti untuk lanjut S2-nya, saya kayaknya tertarik pengen bisnis di budidaya nih, boleh sekali gitu ya. Termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkan. Oke ya. Nah, untuk kegiatan budidaya ini, dia ada apa namanya, berbagai tahapan untuk pengadaan sarana dan prasarana, di apa namanya, diadakan tempat untuk melakukan pembudidayaan, kemudian bagaimana pemberian
bibit, kemudian bagaimana pemberian nutrisi, pakan, itu pengadaan sarana dan prasarana, bahkan ada yang sekarang itu dia pemberian makanannya itu sudah menggunakan berbasis Android, berbasis teknologi gitu ya. Jadi hanya menggunakan handphone atau smartphone, yang memberikan makan itu lagi di mana, dia bisa sambil memberikan makan tanpa harus datang langsung ke tempatnya untuk memberikan makan. Sudah ada jadwal-jadwal makannya ikan-ikan tersebut, sudah ada teknologi yang seperti itu. Kemudian untuk sirkulasi, misalnya sirkulasi dari perairannya tidak perlu dibersihkan secara manual, tapi sudah menggunakan sistem sirkulasi yang lebih canggih lagi, karena mau tidak mau kan harus dibersihkan kalau untuk yang budidaya biar lingkungannya itu tetap bagus lah ya, kayak gitu. Itu harus ada perawatannya. Nah, perawatan ini sudah ada yang versi canggihnya, kayak gitu ya. Kemudian proses produksinya, proses ketika pemijahan, kemudian bagaimana sudah ada keturunannya ikan-ikan tersebut, kemudian penanganan pasca panen dan pemasaran. Setelah panen, apa saja yang akan dilakukan, proses penjualannya bagaimana, dan juga pemasarannya. Itu termasuk dalam kegiatan dari budidaya. Gitu ya. Kemudian, ya ini yang tadi saya bahas, pengadaan sarana dan prasarana produksi, ada benih. Untuk yang sarana dan prasarana tadi ini nih, dari yang sini penjabaran ini, oh ternyata ada di sini. Benih, pakan alami dan buatan. Ada benih, pakan, ada yang alami dan ada yang buatan. Kemudian ada obat-obatan. Itu karena ikan ini dia kalau diberikan perlakuan dia akan sensitif. Jadi dan tidak semua ikan itu dalam keadaan yang sehat. Nah, sehingga diperlukan obat-obatan untuk bisa mengobati ikan-ikan yang dalam keadaan sakit, yang terkena parasit dan lain sebagainya. Itu gunakan obat-obatan, pupuk dan pestisida juga dibutuhkan, peralatan produksi dan lain-lain. Untuk proses produksinya adalah pembesaran biomasa berupa daging, kemudian pembenihan benih ikan hias, penanganan pasca panen dan pemasaran. Itu ada transport apa saja yang harus di dalam masuk list itu transportasi ikan hidup, pengumpulan, penyajian dan display. Oke. Kemudian untuk pendukungnya itu ada hukum atau undang-undang yang mengaturnya, kelembagaan berupa pembinaan, penelitian, pendidikan untuk SDM-nya, bagaimana supaya proses budidaya ini berlangsung dengan baik, itu harus ada proses pendidikan dan pelatihan untuk sumber daya manusianya, perbankan, kemasyarakatan untuk profesinya dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang berikutnya adalah pengolahan perikanan ini. Dia itu adalah proses merubah bentuk mentah ikan menjadi suatu bahan makanan atau produk lainnya. Jadi ikan yang sudah ditangkap bisa tidak langsung dikonsumsi, tapi bisa dibuat menjadi bahan yang lain. Misalnya ada yang keripik ikan, kemudian ada yang kulit ikan menjadi bahan serat lainnya. Kan biasanya terus kemudian ada tulang-tulang ikan dijadikan untuk bahan-bahan yang lainnya. Itu sekarang teknologinya dipelajari sedemikian rupa supaya bisa bermanfaat, tidak ada limbah yang terbuang. Seperti kemarin krustase atau cangkang dari udang digunakan untuk plastik. Limbah udang ini digunakan untuk pembuatan plastik, sehingga plastik ini ramah lingkungan, bahkan bisa dimakan. Kayak gitu. Tapi ya kan sekarang bagaimana caranya mengurangi plastik? Nah, orang menggunakannya untuk bahan plastik, menggunakan kitosan dari udang ini, cangkang udang. Kemudian pengawetan, usaha manipulasi teknologi oleh manusia untuk mempertahankan kualitas ikan seperti pada kondisi segar. Gimana caranya proses pengawetan ini, karena kita nggak mau makan kalau ikannya itu, beberapa orang tidak mau makan. Kalau misalnya kondisi ikannya itu sudah kurang enak, rasanya sudah berubah, sudah tidak segar. Nah, ini bagaimana caranya supaya ada proses untuk pengawetan untuk mempertahankan kualitas ikan seperti pada kondisi segar, dengan memberikan suatu bentuk perlakuan terhadap ikan hasil tangkapan maupun budidaya. Tipe-tipe pengawetannya ada bagaimana, dengan perlakuan dengan suhu tinggi dan juga suhu rendah. Misalnya kalau misalnya itu
yang standarnya itu kan kita menggunakan apa sih namanya, batu es atau ruangan freezer itu supaya dia tahan lebih lama lah. Dan perlakuan biologis, perlakuan kimia, ditambahkan nitrit dan nitrat, pengawetan pewarna alami, bahan kimia, dan lain-lainnya. Dan juga perlakuan kombinasi, mencampurkan antara misalnya yang suhu dengan yang biologis, yang kimia dengan yang biologi, atau dia dikombinasikanlah satu dengan yang lainnya supaya ikan tersebut lebih awet dan rasanya lebih enak atau tetap sama seperti dalam keadaan segar. Kayak gitu. Ini pengelolaan perikanan, common property, open access bagi untuk pengelolaan perikanan itu sehingga kita membutuhkan untuk dikelola perikanan tersebut ya. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Itu menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 7. Oke. Kompleks sekali untuk masalah perikanan ini ya. Nah, untuk ada biota akuatik itu maksudnya jadi yang sumber daya ikan tadi, kemudian habitat akuatik tempatnya, kemudian manusia ini ketiganya ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pengelolaan perikanan tidak hanya berkaitan dengan ikan serta karakteristik biologinya, tetapi juga harus mempertimbangkan hal-hal lain seperti siapa yang akan memanfaatkan sumber daya ikan, berapa biaya pengelolaannya secara efektif dan efisien, serta bagaimana pengaruh perubahan lingkungan terhadap sumber daya ikan. Kalau kita memberikan perlakuan ini pada suatu tempat yang ada perikanannya, apakah dia akan bisa berlangsung lama, apakah dia tidak akan memberikan pengaruh buruk, apakah dia tidak akan mempengaruhi biota lainnya, apakah dengan ekosistem lain dan bagaimana itu semua harus dipertimbangkan sedemikian rupa supaya bisa tercapai keberlangsungan sustainability, ya. Oke. Dia bisa sustain. Ini ada aspek pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, kependudukan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, pembangunan yang berkelanjutan. Ada banyak sekali aspek pengelolaan perikanan yang harus diperhatikan dan sebisa mungkin dicapai keseluruhan aspeknya ini, bagaimana sehingga bisa menjadikan itu semua sinergis. Tidak ada perdebatan satu dengan yang lainnya dan bisa memberikan manfaat bersama-sama, baik kepada manusia maupun lingkungan, baik manusia secara langsung ataupun tidak, gitu ya. Untuk aspek manusia, baik nelayan dan komunitasnya, para pengolah dan industri pengolah, industri alat tangkap, dan industri perikanan lainnya sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi yang meliputi ada aspek demografi berupa umur, jenis kelamin, pola migrasi, dan lain sebagainya, ekonomi, mikro dan makroekonomi dan kelembagaan kelompok nelayan, kebijakan pengambilan keputusan dan kepemimpinan. Ini saling berpengaruh satu sama lain. Kalau yang tadi kita ini membahas mengenai biotanya, ini bagaimana manusianya. Oke. Sekian mata kuliah yang saya sampaikan hari ini di di mata kuliah Matematika, Sains, Teknologi, dan Rekayasa. Saya harap teman-teman mengerti dan semoga tidak kecepatan. Dan kalau misalnya memang tidak mengerti, nggak apa-apa, namanya juga belajar. Kita bisa diskusikan di forum diskusi. Seperti itu. Kalau misalnya memang ada yang kurang paham, bisa diulang lagi materi ini karena sudah ada di YouTube, bisa ditonton lagi, nonton lagi. Gitu ya. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.